Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Marco Bezzecchi memuji pembalap World SPK Toprak Razgatlioglu yang telah menyatakan niatnya untuk terjun ke MotoGP. Bezzecchi mengagumi kepribadian dan gaya balap Toprak, menyebutnya luar biasa dan menakutkan di atas BMW. Toprak sendiri menegaskan kembali tujuannya menjadi juara dunia setelah meraih 3 kemenangan berturut-turut dan memperlebar selisih poin di klasemen. Dia merayakan kemenangannya dengan bermain backgammon dan berencana untuk merayakan setiap kemenangan dengan cara unik. Dengan performa yang mengesankan, Toprak semakin terkenal dan diakui terutama di Turki. Ai Ogura yang sebelumnya diprediksikan akan menggantikan Takaki Nakagami di LCR Honda, kini tampaknya akan bergabung dengan tim Trackhouse Aprilia mulai musim 2025. Kesepakatan antara Ogura dan manajer tim Davide Brivio telah tercapai meskipun belum ada kontrak yang ditandatangani. Trackhouse sedang mencari pembalap terakhir untuk melengkapi skuad mereka yang sudah diisi oleh Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Raul Fernandez. Jika Ogura bergabung, ini akan menjadi langkah besar mengingat performanya yang impresif di Moto2 musim ini hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasmen. Perekrutan ini juga mengindikasikan perubahan strategi Trackhouse untuk mengandalkan pembalap muda meskipun awalnya mengincar pembalap berpengalaman. Alex Espargaro dituding mata duitan setelah memutuskan hengkang ke Repsol Honda sebagai pembalap penguji pasca memilih pensiun dari kelas utama MotoGP. Keputusan tersebut dikomentari oleh Neil Hudson, komentator MotoGP, yang menyatakan bahwa Espargaro meninggalkan Aprilia karena Honda menawarkan bayaran lebih tinggi. Hudson mempertanyakan loyalitas Espargaro, mengingat Aprilia tetap setia padanya dan mempekerjakannya meskipun mereka membutuhkan stabilitas dengan pembalap baru. Namun, Espargaro tidak terganggu dengan tudingan tersebut dan menyatakan akan bekerja secara profesional untuk membawa Repsol Honda bersaing di ajang MotoGP. Dia merasa terhormat bergabung dengan HRC dan berencana meningkatkan level motor serta bekerja sama dengan para pembalap di garasi seperti yang dilakukan selama 8 musim bersama Aprilia. Gino Borsoi tampaknya sudah tidak nyaman lagi berada di tim Pramac Ducati, mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa seperti satu rumah dengan Ducati. Sejak kedatangannya sebagai manajer tim, banyak perubahan telah terjadi. Pada tahun 2023, Pramac berjuang untuk gelar pembalap dengan Jorge Martin dan berhasil memenangkan gelar tim. Tahun 2024, mereka masih bersaing untuk kedua gelar, namun mengejutkan banyak pihak dengan merencanakan masa depan bersama Yamaha. Borsoi aktif dalam perubahan ini dan bahkan berpartisipasi dalam World Ducati Week 2024 seperti tim yang terpisah dari Ducati. Mengingat Pramac dan Ducati akan berpisah di akhir tahun. Perubahan ini dianggap sebagai peluang dan tantangan baru bagi tim Pramac yang melihatnya sebagai kesempatan untuk keluar dari zona nyaman dan memulai sesuatu yang baru. Borsoi menekankan bahwa fondasi kuat telah dibangun sebelumnya dan pengalaman dari tahun sebelumnya akan membantu mereka dalam mengejar gelar pembalap pada musim ini. Andrea Iannone tampil memukau di Lenovo Race of Champions di Misano, menempatkan motornya di posisi terdepan pada hari Jumat. Meskipun akhirnya kalah dari pembalap pabrikan Ducati MotoGP Pecco Bagnaia, Iannone menunjukkan performa yang luar biasa setelah balapan sengit selama 10 lap. Lenovo Race of Champions mempertemukan 15 pembalap dari MotoGP, World Superbike, dan British Superbike untuk balapan dengan Ducati Panigale V4 baru. Iannone mengaku bahwa kembali bertarung melawan pembalap papan atas dunia dan meraih podium adalah momen yang membanggakan. Setelah mengakhiri larangan membalap selama 4 tahun karena kasus doping, Iannone kini bergabung dengan tim Go11 Ducati di Superbike dan telah menunjukkan bakatnya dengan meraih podium di Phillip Island.
Meskipun ada rumor tentang kembalinya ke MotoGP, Iannone menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah meraih hasil maksimal di Superbike. Dia juga disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Alvaro Bautista di tim Aruba.it Ducati WSPK jika juara bertahan tersebut memutuskan untuk pensiun. Fabio Quartararo memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan Yamaha di tengah situasi yang sulit, meski memiliki opsi untuk pindah ke tim lain. Quartararo mengungkapkan bahwa pilihannya untuk tetap bersama Yamaha didorong oleh keyakinannya terhadap proyek tim dan loyalitas yang terjalin antara dirinya dengan pabrikan Garputala. Ia merasa Yamaha telah memenuhi semua keinginannya, termasuk restrukturisasi organisasi dan perekrutan insinyur berpengalaman dari pabrikan lain, seperti Max Bartolini dari Ducati. Quartararo berharap dapat kembali ke puncak dan meraih prestasi gemilang seperti saat ia memenangkan gelar MotoGP pada 2021. Keputusan untuk tetap bersama Yamaha juga didorong oleh respon cepat tim dalam memenuhi permintaannya dan investasi yang telah mereka lakukan. Quartararo percaya bahwa komitmen Yamaha menunjukkan kesetiaan yang mendorongnya untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan bersama tim. CEO Ducati Claudio Domenicali kembali membahas gelaran World Ducati Week 2024 yang meraih sukses besar di Misano, termasuk kemenangan Pecco Bagnaia dengan Panigale V4 terbaru di Race of Champions. Domenicali menyatakan Bagnaia terbukti sekali lagi menjadi yang terbaik dengan motor yang sama persis. Pesta Ducati kali ini sangat meriah dengan lebih dari 94.000 orang berparade selama 3 hari, memecahkan rekor untuk edisi ke-12 Festival Ducati yang diadakan setiap 2 tahun. Domenicali sangat puas dengan kesuksesan acara tersebut, menyatakan bahwa World Ducati Week mencerminkan misi merek Ducati untuk menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi penggemar dan membuktikan kecintaan global terhadap Ducati. Liburan musim panas telah usai dan kini waktunya kembali ke panasnya lintasan MotoGP di sirkuit Silverstone untuk GP Inggris akhir pekan ini, mengawali paruh kedua musim 2024. Para pembalap akan kembali dengan semangat baru, termasuk Alex Espargaro dan Alex Rins, yang siap kembali ke pit mereka masing-masing. Pemuncak klasemen MotoGP saat ini adalah Pecco Bagnaia Ducati dengan 222 poin, diikuti Jorge Martin dengan 212 poin setelah Martin mengalami crash di Sachsenring. Marc Marquez menempati peringkat ketiga dengan 166 poin setelah kontroversi di Race of Champions. Pertarungan di paruh kedua musim dipastikan semakin sengit. Di kelas Moto2, Sergio Garcia memimpin dengan 147 poin, unggul 7 poin dari Ai Ogura dan dikabarkan akan naik ke MotoGP bersama tim Trackhouse Aprilia. Joe Roberts dan Fermin Aldeguer menyusul di posisi ketiga dan keempat. Di kelas Moto3, David Alonso memimpin dengan 179 poin. Sementara Ivan Ortola dan Daniel Holgado bersaing ketat dengan 120 dan 121 poin.